semuanya, kenalin namaku Dea Fania Natali. Aku dari Fakultas Vokasi Prodi Akuntansi Angkatan 2023 dengan NIM 0022311025. Dan pada kesempatan kali ini, aku bakal jelasin ke teman-teman mengenai nature of fixed asset. Selamat menyaksikan. Nah, sebelum masuk lebih dalam ke materi, aku bakal kasih tahu dulu nih, kira-kira kita bakal bahas apa aja di video kali ini. Jadi, kita akan bahas 5 topik pembahasan. Yang pertama adalah mengenai pengertian dari aset tetap, yang kedua adalah karakteristik aset tetap, yang ketiga adalah macam aset tetap, yang keempat adalah rasio keuangan yang memperhitungkan aset tetap, dan yang terakhir adalah perbedaan antara aset tetap dan aset lancar. Nah, aset tetap adalah jenis aset yang dipunyai oleh suatu otoritas, organisasi, perusahaan, atau individu yang memiliki nilai ekonomi, komersial, atau pertukaran. Aset tetap adalah barang atau benda yang memiliki nilai ekonomi yang dimiliki oleh suatu instansi pemerintah, organisasi, dunia usaha, ataupun perseorangan. Pengelolaan aset yang baik dapat memberikan informasi yang baik dan reliabel pada suatu dokumen keuangan. Nah, berdasarkan pasal 6 PSAK 16 Amandemen 2015, tidak ada aturan khusus mengenai perolehan aset tetap. Setelah memperoleh aset, perusahaan dapat langsung mengelompokkan aset tetap. Pengelompokan ini dilakukan sesuai dengan PSAK 16 Revisi 2015 Pasal 37. Aset tetap juga dianggap sebagai strategi yang jitu dan baik dalam meningkatkan kapasitas dan kualitas produksi suatu perusahaan. Selanjutnya kita akan masuk ke subtopik yang kedua, yaitu karakteristik dari aset tetap. Yang pertama, aset tetap memiliki nilai ekonomis, nilai komersial, atau nilai tukar. Aset tetap adalah bahan yang oleh perusahaan diperuntukkan untuk kegiatan produksi rutin. Contoh aset tetap adalah bangunan, infrastruktur, mesin, peralatan operasional, akses jalan, jembatan, dan alat transportasi. Aset tetap dapat digunakan sebagai senjata yang ampuh dalam memperbesar kapasitas produksi rutin sebuah perusahaan. Dua golongan pengeluaran yang terdiri dari pengeluaran pendapatan dan pengeluaran modal dapat digunakan untuk mengelompokkan harta tetap. Ketika pemeliharaan dan perbaikan harta tetap dimasukkan ke dalam pengeluaran modal, peningkatan harta akan tetap diakui. Ketika pengukuran biaya pemeliharaan dan perbaikan dilakukan dalam kelompok pengeluaran modal, perubahan pada nilai harta tetap akan tercermin dan dilaporkan dalam laporan neraca. Selanjutnya kita masuk ke macam-macam aset tetap. Yang pertama ada tanah. Tanah merupakan aset tetap yang berupa lahan yang dimiliki oleh suatu entitas dan digunakan untuk berbagai keperluan seperti pembangunan gedung, pabrik, atau fasilitas lainnya. Yang kedua ada bangunan. Aset tetap berupa struktur fisik yang dibangun di atas tanah dan digunakan sebagai tempat keperluan seperti kantor, pabrik, atau gudang. Yang ketiga ada peralatan. Aset tidak lancar berupa mesin, peralatan, atau alat yang digunakan dalam proses operasional suatu perusahaan. Yang keempat ada kendaraan. Kendaraan ini dapat berupa mobil, truk, atau kendaraan lainnya yang digunakan untuk keperluan operasional atau distribusi perusahaan. Kemudian ada hak cipta. Aset tetap berupa hak kekayaan intelektual yang dimiliki oleh suatu entitas, seperti hak cipta, hak paten, atau merek dagang. Kemudian ada investasi jangka panjang. Aset tetap berupa investasi dalam bentuk saham atau obligasi yang dimiliki oleh suatu entitas dan diharapkan dapat memberikan penghasilan jangka panjang. Selanjutnya kita masuk ke subtopik keempat, yaitu rasio keuangan yang memperhitungkan aset tetap. Yang pertama adalah rasio perputaran aset tetap atau yang dikenal juga sebagai fixed asset turnover ratio. Adalah suatu ukuran yang mengevaluasi tingkat efisiensi perusahaan dalam memanfaatkan aset tetapnya guna menghasilkan pendapatan. Cara perhitungannya adalah dengan melibatkan pembagian total pendapatan perusahaan dengan nilai total aset tetap yang dimilikinya. Semakin tinggi rasio ini, maka semakin efektif perusahaan dalam memanfaatkan aset tetapnya untuk menghasilkan pendapatan. Hal ini sejalan dengan tujuan perusahaan untuk mengoptimalkan penggunaan aset tetapnya, sehingga menciptakan nilai tambah yang lebih besar dalam proses pendapatan perusahaan.
kedua adalah rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas adalah sebuah alat ukur yang digunakan untuk menilai sejauh mana perusahaan mampu memenuhi kewajiban finansial jangka panjangnya. Dalam menghitung rasio solvabilitas, salah satu elemen penting yang diperhitungkan adalah total aset tetap. Maka semakin tinggi nilai total aset tetap, maka semakin meningkat pula kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban finansial jangka panjangnya. Dengan demikian, total aset tetap menjadi faktor kunci dalam menilai kekuatan finansial perusahaan untuk mengatasi kewajiban jangka panjangnya. Yang terakhir adalah rasio long-term debt to fixed asset atau yang dikenal juga sebagai long-term debt to fixed asset ratio. Merujuk pada indikator yang mengukur sejauh mana perbandingan antara utang jangka panjang dengan total aset tetap perusahaan. Rasio ini memberikan gambaran mengenai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban utang jangka panjang dengan menggunakan aset tetap yang dimilikinya. Dengan kata lain, rasio ini membantu dalam menilai apakah perusahaan memiliki aset tetap yang cukup untuk menutupi utang jangka panjangnya. Yang terakhir adalah perbedaan antara aset tetap dan juga aset lancar. Yang pertama, jika aset tetap merupakan properti jangka panjang yang dimiliki oleh suatu perusahaan atau entitas dan digunakan dalam operasional sehari-hari perusahaan, maka aset lancar merujuk pada aset yang dapat dengan cepat diubah menjadi uang, biasanya dalam waktu 1 tahun atau dalam satu siklus operasional perusahaan. Kemudian dari jenisnya, aset tetap memiliki jenis-jenis yaitu tanah, bangunan, peralatan kendaraan, perangkat keras komputer, perangkat lunak, hak cipta, investasi jangka panjang, dan biaya penyusutan. Sedangkan aset lancar mencangkup pada kas, piutang, persediaan, dan investasi jangka pendek. Jika aset tetap mengalami penyusutan dengan membagi nilai perolehannya selama jangka waktu penggunaan yang telah ditentukan, maka aset lancar tidak mengalami penyusutan. Dan yang terakhir adalah pada aset tetap, pengenalan nilai ekonomis, nilai komersial atau nilai tukar, sangat penting untuk menilai nilai serta manfaat jangka panjangnya. Sedangkan pada aset lancar dinilai dengan cara mengacu pada nilai perolehan atau nilai wajar yang mencerminkan nilai sebenarnya dari aset-aset tersebut. Nah, sekian dulu ya untuk video pembahasan tentang nature of fixed asset. Semoga materi yang aku sampaikan tadi itu bisa berguna bagi teman-teman yang nonton video ini ya. Kalau misalnya ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Terima kasih dan sampai jumpa. Perkenalkan, nama saya Anissa Naura Maharani dengan NIM 00223101 membacakan bagian saya yaitu akuntansi untuk pelepasan aset tetap. Pelepasan aset tetap merupakan kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan untuk melepas aset yang mereka miliki karena aset-aset tersebut sudah tidak diperlukan atau tidak bisa lagi digunakan karena suatu alasan untuk membantu kegiatan operasional perusahaan. Dalam pelepasan aset, semua nilai yang berkaitan dengan aset harus diperhitungkan. Nilai lain seperti nilai perolehan awal dan nilai akumulasi penyusutan pada tanggal pelepasan juga perlu diperhitungkan. Penyebab pelepasan aset tetap: 1. Meskipun aset tersebut masih berfungsi, namun aset tersebut sudah tidak digunakan dalam kegiatan operasional perusahaan. 2. Sudah rilis model terbaru dari aset yang ingin dilepas tersebut yang dapat beroperasi dengan lebih baik di pasar. 3. Perusahaan ingin menjual aset tersebut sebagai barang rongsokan karena sudah rusak. 4. Aset tersebut sudah tidak dapat digunakan karena usang. Metode pelepasan aset tetap. Metode apapun yang dipilih oleh perusahaan, pada tanggal dilepasnya aset tetap perlu menentukan nilai buku dari aset agar bisa diakui perolehannya, apakah termasuk keuntungan atau gain, atau kerugian atau loss. Nilai buku aset merujuk pada perbedaan antara nilai awal dan total depresiasi atau penyusutan yang telah terakumulasi. Secara akuntansi, penghapusan aset dilakukan dengan mengurangkan nilai buku aset melalui penambahan pada akumulasi depresiasi dan pengurangan pada nilai awal aset yang akan dihapuskan. 1. Pelepasan aset dengan memensiunkan penggunaannya. Jika suatu aset telah mengalami depresiasi penuh, tetapi masih digunakan oleh perusahaan,
perusahaan dapat memasukkannya ke dalam neraca tanpa perlu membuat entry jurnal tambahan. Ini memungkinkan perusahaan untuk mempertahankan aset tersebut tanpa melebihi nilai perolehan aset. Namun, dalam situasi di mana aset dipensiunkan sebelum depresiasi penuh dan tidak ada penerimaan kas, hal ini harus dicatat sebagai kerugian dalam akuntansi. 2. Pelepasan aset dengan menjualnya. Metode ini melibatkan perbandingan antara nilai buku aset yang dijual dengan total uang yang diperoleh dari penjualan oleh perusahaan. Apabila jumlah yang diperoleh melebihi nilai buku asetnya, perusahaan akan mencatatnya sebagai keuntungan pelepasan aset. Sebaliknya, jika jumlah uang yang diperoleh lebih rendah dari nilai buku asetnya, perusahaan akan mengakui selisihnya sebagai kerugian pelepasan aset. Dengan demikian, metode ini membantu perusahaan menilai hasil dari penjualan aset dengan cara yang jelas dan transparan. 3. Pelepasan aset dengan menukarnya dengan aset tetap baru. Dalam proses pencatatan akuntansi untuk pertukaran aset baru, perusahaan harus mempertimbangkan nilai buku serta nilai pasar dari aset yang akan digantikan, dan sekaligus menilai nilai pasar dari aset yang baru diterima. Jika nilai pasar aset yang akan digantikan melebihi nilai bukunya, perusahaan akan mencatatnya sebagai keuntungan. Sebaliknya, jika nilai pasar lebih rendah, akan ada pencatatan kerugian. Aset baru akan diakui dalam neraca dengan nilai pasar saat pertukaran terjadi. Sementara aset lama dan akumulasi depresiasinya akan dihapus dari neraca. Dengan pendekatan ini, perusahaan dapat memastikan bahwa nilai aset mereka mencerminkan kondisi pasar terbaru setelah pertukaran aset. 5. Metode penyusutan aset tetap dan pencatatan jurnal. Dalam akuntansi ada istilah penyusutan atau depresiasi. Nilai suatu aset tetap dari suatu waktu ke waktu akan semakin berkurang karena sudah digunakan dalam periode tertentu. Setiap akhir periode, dalam jurnal laporan keuangan, akumulasi penyusutan aset tetap yang terjadi harus dicatat agar dapat diketahui nilai fungsi yang diperoleh selama sisa aset tersebut dimanfaatkan. Tentang jurnal penyusutan aset tetap, jurnal ini dicatat di laporan keuangan pada akhir periode akuntansi agar perusahaan bisa mengetahui umur atau nilai dari aset tetap sehingga beban dapat dialokasikan dari nilai aset atau peralatan yang diperoleh selama sisa pemakaiannya dapat dimanfaatkan dengan baik. Dan di jurnal penyusutan, aset seperti apa yang perlu dicatat? Aset berwujud yang nilai mengalami penurunan, contohnya gedung, kendaraan, peralatan mesin, dan lain sebagainya. Tapi ada juga aset tetap, yaitu tanah, yang seiring dengan berjalannya waktu, nilai menjadi semakin tinggi. Adanya manfaat dari aset tersebut yang digunakan menyebabkan nilai aset tersebut menjadi berkurang, sehingga dalam akuntansi dikenal sebagai penyusutan aset tetap. Pada pengukuhan awal, aset tetap harus dicatat sebesar biaya perolehannya, yang mencakup beberapa faktor, misalnya 1. Harga beli yang sudah termasuk pajak pembelian yang sudah dipotong diskon dan intensif pembelian. 2. Biaya tambahan seperti biaya pengangkutan barang dari lokasi asal ke lokasi penerima. 3. Perkiraan awal biaya pembongkaran dan pemasangan kembali hingga aset siap digunakan. 4. Pada saat pembelian tanah dan bangunan harus dibuat pencatatan untuk masing-masing harga secara terpisah. Faktor-faktor yang mempengaruhi akumulasi biaya pengusutan aset tetap. 1. Harga perolehan. Harga perolehan adalah sejumlah uang yang diperlukan untuk memperoleh suatu aset tetap sampai siap digunakan. Oleh karena itu, faktor ini menjadi dasar untuk menghitung berapa besar penyusutan aset tetap yang harus dialokasikan per periode akuntansi. 2. Nilai residu. Jika aset tersebut dijual pada saat aset tersebut sudah tidak digunakan lagi atau dinonaktifkan atau pensiun, maka nilai sisa adalah nilai taksiran dari total arus kas masuk. Kadang-kadang suatu harta tidak mempunyai nilai sisa karena tidak dijual pada saat pensiun, yaitu dibiarkan begitu saja.
Namun akan lebih baik jika properti tersebut dapat digunakan kembali, sehingga hal ini tidak disarankan. 3. Umur ekonomis aset. Umur ekonomis suatu aset dibagi menjadi dua jenis, yaitu umur fisik dan umur fungsional. Suatu aset diklasifikasikan memiliki sisa umur fisik jika kondisi fisiknya tetap baik, meskipun fungsinya mungkin tidak sebaik kondisi fisiknya. Oleh karena itu, umur pengoperasian seringkali ditentukan oleh kontribusi aset terhadap penggunaannya. Sekalipun suatu aset secara fisik dalam kondisi baik, aset tersebut belum tentu mempunyai umur fungsional. Dan untuk menentukan beban penyusutannya, digunakan umur fungsional atau umur ekonomis sebagai faktor penghitungannya. 5 metode penyusutan aset tetap. 1. Metode garis lurus. Metode garis lurus merupakan metode perhitungan penyusutan aset tetap yang dimana beban penyusutannya akan selalu konstan per tahun hingga berakhirnya umur ekonomis aset tersebut. Rumus yang dipakai untuk biaya akumulasi penyusutan dengan metode ini adalah sebagai berikut. Beban penyusutan sama dengan harga perolehan dikurangi nilai residu atau umur ekonomis. 2. Metode saldo menurun. Metode saldo menurun merupakan metode perhitungan penyusutan aset yang ditetapkan berdasarkan persentase perhitungan harga buku di tahun yang bersangkutan. Contoh penyusutan fiskal dapat dilihat dari besarnya 2 kali persentase atau tarif penyusutan metode garis lurus. 3. Metode jumlah angka tahun. Berdasarkan metode jumlah angka tahun, besarnya penyusutan aset tetap semakin menurun tiap tahunnya. 4. Metode satuan jam kerja. Metode satuan jam kerja merupakan metode perhitungan aset tetap yang memandang beban penyusutan ditetapkan berdasarkan jumlah satuan produk yang dihasilkan dalam periode yang bersangkutan. Rumus yang dipakai untuk menghitung biaya akumulasi penyusutan dengan metode ini adalah sebagai berikut. Biaya depresiasi sama dengan harga perolehan dikurangi nilai residu atau taksiran jam jasa. 5. Metode satuan hasil produksi. Metode satuan hasil produksi merupakan metode perhitungan aset tetap yang memandang bahwa beban penyusunan aset tetap ditetapkan berdasarkan jumlah satuan produk yang dihasilkan dalam periode yang bersangkutan. Manajemen aset bertujuan untuk memudahkan perusahaan melakukan pengecekan terhadap penyusutan dan menjaga nilai aset hingga menciptakan manajemen risiko. Rumus yang dipakai untuk menghitung biaya akumulasi penyusutan dengan metode ini adalah sebagai berikut. Beban penyusutan sama dengan harga perolehan dikurangi nilai residu atau taksiran hasil unit produksi. Perkenalkan, nama saya Amanda Septiana Putri dari kelompok 13 dengan NIM 00223104. Sekarang di sini saya akan menjelaskan tentang pelepasan aset tetap. Seiring berjalannya waktu, aset seperti kendaraan, bangunan, mesin pasti akan berkurang kemampuannya. Jika suatu aset berkurang kemampuannya, maka akan berkurang pula nilai dari aset tersebut. Maka dari itu, perlu adanya pergantian aset tersebut. Aset yang dapat dibuang atau dijual. Penghentian aset tersebut dilakukan karena adanya hal-hal berikut. Yang pertama adalah menjual aset tetap. Aset yang sudah tidak ada manfaatnya lagi dan merugikan perusahaan, aset itu dapat dibuang. Contohnya adalah apabila diasumsikan sebuah aset yang sudah mengalami penyusutan dan sudah tidak memiliki residu, maka sebaiknya dibuang. Lalu yang kedua adalah pertukaran aset tetap. Selain itu, aset juga bisa ditukar. Dalam hal ini, aset yang lama dapat ditukar dengan aset yang baru dengan manfaat yang sama. Penjual memperbolehkan pembeli untuk mengatur harga aset lama yang ditukarkan. Penjual memperbolehkan pembeli untuk mengatur harga aset lama yang ditukarkan. Jumlah ini disebut dengan trade-in allowance. Bisa jadi lebih besar atau lebih kecil dari nilai buku aset yang lama. Lalu yang ketiga adalah menghapus aset tetap. Terkadang aset seperti bangunan, mesin, kendaraan perlu untuk kita hapuskan dari catatan perusahaan kita.
tentu dengan alasan yang beragam, seperti sudah usang, terlalu tua, tidak dapat dioperasikan kembali, dan lain-lain. Penghapusan juga dapat terjadi jika kita menjual aset tersebut dengan melelangnya. Tetapi perlu diingat bahwa menghapus suatu aset haruslah sesuai dengan prosedur yang berlaku, agar catatan keuangan perusahaan tersebut tetap akurat. Lalu, yang keempat adalah suatu aset tidak dapat dipungkiri dari kerusakan. Terlebih lagi, jika penggunaan aset yang terus-menerus, kerusakan tersebut bisa jadi disebabkan oleh kelalaian oleh perusahaan atau oleh bencana alam. Di bawah ini adalah contoh-contoh kelalaian dalam menjaga aset tetap, yaitu A. Karena pihak perusahaan. Contohnya yang pertama adalah kesalahan dari instalasi. Apabila terjadi kesalahan pada instalasi, maka yang bertanggung jawab adalah teknisi perusahaan. Lalu yang kedua adalah kesalahan dalam pengoperasian. Apabila terjadi kesalahan dalam pengoperasian, maka yang bertanggung jawab adalah pihak operator dan juga supervisornya. Lalu B. Karena bencana alam. Contoh dari bencana alam ini juga beragam, seperti banjir, longsor, gempa bumi, tsunami, dan lain-lain. Maka dari itu, biasanya suatu perusahaan akan menggunakan jasa asuransi yang bertujuan agar dapat meminimalisir terjadinya resiko kerugian. Tetapi tentu saja harus beserta laporan dari pihak polisi. Mungkin cukup sekian materi dari saya. Terima kasih.